Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nindya Astrianti Prasetyawan, mahasiswi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kelas SIP 1A Surabaya dengan NIM 432231056. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil surveillance epidemiologi beserta interpretasi dari data yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Ika, pada TM ke-14 untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah dasar epidemiologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surveillance memiliki arti pengintaian. Bukan itu yang dimaksud dalam topik video ini. Nah, surveillance pada video ini mengacu pada surveillance dalam data epidemiologi, yaitu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data terkait penyakit atau masalah kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk memantau distribusi dan penyakit, mendeteksi wabah atau perubahan pola, dan mengevaluasi program pencegahan serta pengendalian penyakit. Lalu, apa yang dimaksud dengan interpretasi data? Menurut Rothman dalam jurnalnya di 2008, interpretasi data dalam epidemiologi merupakan proses menganalisis dan memberikan makna pada data yang dikumpulkan dari surveillance atau penelitian epidemiologi. Hal ini melibatkan identifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, serta menarik kesimpulan yang relevan untuk memahami distribusi penyakit, faktor risiko, dan dampaknya pada populasi. Jadi, apa perbedaan dari surveillance dan interpretasi data? Surveillance berfokus pada pengumpulan data, sedangkan interpretasi data berfokus pada menganalisis dan memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan untuk memahami penyakit dan faktor risikonya. Nah, selanjutnya, surveillance epidemiologi menyediakan data mentah yang diperlukan, sedangkan interpretasi data epidemiologi itu mengubah data mentah tersebut menjadi informasi yang berguna untuk merumuskan kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat. Bekerja dengan aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan duduk dapat beresiko mengalami keluhan subjektif low back pain atau LBP karena otot yang tegang akibat menopang tubuh agar selalu tegak. Nyeri punggung ini rentan muncul bila duduk dengan posisi yang tidak ergonomis. Pada temuan pertama, pekerja dengan jenis aktivitas pekerjaan yang mayoritas dilakukan dengan duduk lebih banyak atau lebih sering mengalami keluhan subjektif low back pain dengan keluhan spesifik yaitu nyeri punggung dibandingkan pekerja dengan jenis aktivitas pekerjaannya yang mayoritas dilakukan dengan berdiri. Bar chart atau grafik batang di samping menunjukkan bahwa dari 42 orang yang aktivitas pekerjaannya duduk, 33 orang mengalami nyeri punggung, sedangkan 38 orang yang aktivitas pekerjaannya berdiri, hanya 12 orang yang mengalami nyeri punggung. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk temuan tersebut adalah yang pertama, evaluasi dan monitoring ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya kursi pada pekerja yang mayoritas pekerjaannya dilakukan dengan duduk. Kursi harus dirancang secara ergonomis dengan sandaran punggung yang dapat disesuaikan dan bantalan untuk menjaga postur yang baik. Yang kedua, pelatihan ergonomi dan postur kerja bagi pekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya postur tubuh yang baik saat bekerja, terutama pada pekerja yang mayoritas pekerjaannya duduk. Yang ketiga adalah manajemen rotasi tugas atau shift kerja dan mengoptimalkan pengoperasian area istirahat bagi seluruh pekerja, supaya pekerja yang mengalami keluhan subjektif seperti low back pain dapat berkurang dan pekerja dapat bekerja secara nyaman dan produktif. Beban kerja mental sangat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas pekerja. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan menurunkan kesehatan pekerja secara keseluruhan. Temuan kedua adalah sebagai berikut. Tingkat beban kerja mental pada bekerja dengan pekerjaan bidang QC atau Quality Control cenderung lebih tinggi, yaitu 8 dari 14 orang dibandingkan pekerja pada bidang administrasi yang didominasi beban kerja mental dengan tingkat sedang. Lalu, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk temuan kedua ini? Yang pertama, ada dukungan sosial dan psikologis kepada pekerja bidang QC atau Quality Control dengan menyediakan program konseling atau dukungan psikologis bagi pekerja yang mengalami stres atau beban kerja mental yang berlebihan. Yang kedua adalah optimalisasi lingkungan kerja dengan menyediakan area istirahat yang tenang dan nyaman agar pekerja dapat melepas stres dan memulihkan energi mental mereka. Yang ketiga adalah pengaturan jadwal atau shift kerja supaya pekerja pada bidang QC atau Quality Control tidak lagi mengalami keluhan beban kerja mental yang berlebihan.
Sekian dari video untuk pemenuhan tugas ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tiada gading yang tak retak, tiada yang sempurna di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.